Bahasa Indonesia Podcast. Hari ini kita kedatangan Mowilex Indonesia dengan Ibu Emenda Brahmana. Halo. Ibu, pertama-tama selamat telah mendapatkan ISO PES 45005. Terima kasih. Luar biasa. Itu adalah perusahaan pertama ya? Dari sektor manufaktur. Yes, manufaktur, betul. Perusahaan pertama. Sudah dititipkan oleh direktur kami. Sebutkan pokoknya harus pertama yang mendapatkan ISO ini gitu. Nah, jika boleh sharing dulu sama kita, diceritakan mungkin waktu itu backgroundnya Mowilex ingin implementasi ini tuh kenapa Bu? Sebenarnya dari pandemi di awal tahun 2020 sudah mengejar ya, Mowilex mengejar sertifikat, tapi namanya dulu adalah Workplace Hygiene, WPH. Jadi Mowilex tuh kami menyadari lah pentingnya memprioritaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Nggak cuma yang di under naungannya Mowilex Indonesia, tapi juga ada dayanya ya, yang ada di tim cleaning service misalnya, ataupun di security guards. Nah, jadi kami memang memprioritaskan itu di tengah-tengah pandemi global. Nah, lalu WPH kan ganti nama ya, along the year itu selama prosesnya ganti nama menjadi ISO 45005. Jadi baiknya itu ya ISO 45005 dan WPH itu sebenarnya kan kerangka kerjanya sama ya. Jadi untuk mengelola kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Jadi kami mengupayakan sertifikasi tersebut tetap dikejar untuk menunjukkan komitmennya Mowilex dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Seperti itu. Itu backgroundnya. Pokoknya ingin lebih secure perusahaannya, ke karyawannya, ke semuanya juga gitu ya Bu. Oke. Nah, setelah implementasi 45005, apa yang dirasakan langsung Bu benefitnya? Benefitnya itu aku tulis dua lah ya. Nah, jadi satu ya secara langsung karena kita berhubungan langsung sama auditor kan, di audit mereka juga ngelihat premisnya ya, site-sitenya Mowilex, jadi bantu kami membangun sistemnya untuk mengelola dan menangani bahaya keselamatan dan kesehatan itu secara fisik dan psikologis juga. Jadi dibantu lah, jadi pendekatannya lebih sistematis gitu kan. Jadi ketika ada resiko, jadi kami bisa, oh ini identifikasi seperti ini ya gitu kan. Jadi bisa gimana sih cara menilainya, terus gimana caranya untuk mitigasinya gitu kan. Jadi semuanya jadinya bekerja sama, berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang sehat dan aman dan lebih terarah mungkin ya. Betul. Jadi sudah ada checklistnya. Betul. Nah, yang kedua eventually ya dengan adanya ini membangun atau meningkatkan kinerja organisasi juga gitu. Jadi karyawan juga kan lebih, yang tadinya gimana ya kalau masuk ke tempat kerja tapi deg-degan gitu kan, jadi lebih milih untuk WFH gitu kan. Tapi sekarang dan koordinasi kan jadinya agak terhambat ya, bagaimanapun WFH itu sedikit membuat komunikasinya agak terhambat di sini ya. Juga dirasakan kok Bu, kayaknya di semua perusahaan ya. Jadi dengan adanya rasa yang tadi ya, dengan rasa aman itu gitu, jadi si karyawannya juga datang dan ya produktivitasnya juga meningkat. Oke. Dan itu yang dirasakan langsung oleh Mowilex ya Bu? Betul. Oke. Ya tambahan lainnya pastinya ya reputasi perusahaan itu pastinya kan juga kalau happy kan pekerjanya, dia juga memberitahukan yang baik ya keluar gitu, dan orang lain yang datang, tamu-tamu yang datang juga, oh ya datang ke Mowilex tuh aman kok, dicek di ini gitu kan, meningkatkan trust ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, ada nggak sih Bu gitu ya, pertanyaan terakhir, testimoni apa mungkin untuk BSI yang kemarin telah diaudit oleh BSI gitu? Aku sih ini ya menggunakan kesempatan ini nih sekalian untuk ngucapin terima kasih kepada BSI atas dukungannya gitu kan selama proses sertifikasi ini. Kita juga ada kerjasama ya tentang sertifikasi, tapi untuk ini terima kasih banyak. Satu nih keahliannya kalian lah ya, jadi profesionalisme, keahlian, terus dedikasi, karena kan kita dari 2020 3 tahun gitu kan tetap terjalin, memastikan bahwa ya sering banget saya dapat telepon dari Mbak Triana gitu kan, Bu udah sampai mana Bu, ayo kita jadi kayak dikawal gitu kan. Lalu auditornya
walaupun jauh gitu ya, Pak Budi di Malang gitu, saya sebut nama aja deh, halo Pak Budi gitu. Auditoria tuh berpengetahuan luas sih Mbak Erlin. Dia memberikan panduan, memberikan wawasannya, benchmark gitu kan. Oh, di perusahaan yang seperti ini gini, perusahaan yang mana yang cocok, mana yang benar, itu selalu diberitahukan. Yang terakhir tuh saya kagum aja dengan komitmennya BSI untuk terhadap kepuasan pelanggannya gitu ya, seperti kami kan. Jadi sepanjang perjalanan sertifikasi itu, jadi anggap ya saya gangguin after office hour gitu, karena kan masih juga berkutat sama pekerjaan, apalagi waktu itu sempat juga COVID naik kan kasusnya. Jadi ya itu sih kesediaannya kalian untuk menjawab pertanyaan, kekhawatiran gitu, terus assuring kami yang masih oke Bu, tenang, kita cari solusinya atau gitu. Jadi benar-benar dibimbing. Kita juga seneng banget Ibu, terima kasih banyak hari ini telah meluangkan waktu datang ke podcast kita yang kecil ini. Wow, bagus loh tempatnya, menarik sekali. Aku jadi terinspirasi. Yes. Ya boleh Bu, nanti kita bisa ngobrol bareng langsung di sana ya. Oke Bu, sekali lagi selamat telah mendapatkan sertifikasi ISO 45005 untuk Mobilex Indonesia. Semoga selalu sukses terus, amin. Berjaya terus, amin. Dan semoga kedepannya selalu lebih terdepan dari PT manufaktur yang lain gitu. Dan kepada listener juga yang mungkin masih ragu buat 45005, contoh lah Mobilex ini gitu. Enggak, kalau ada yang bilang nih ya Mbak Erin, kan pandeminya udah selesai, tapi kan kerangkanya untuk kedepannya ya, you never know what happens katanya kan. Jadi ya bukannya mendoakan bahwa akan ada pandemi selanjutnya, enggak, tapi at least udah siap sedia untuk menjalaninya, tentunya dengan bantuan BSI kemarin kan ya. So terima kasih, highly recommended. Wah, terima kasih banyak Ibu Menda. Wah, kita senang banget Bu hari ini, pokoknya kedatangan Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak telah hadir di BSI Indonesia Podcast. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di BSI Group YouTube Indonesia. Sampai belibet, thank you.